wa ashabihi wa man tabi'ahu ila yaumiddin, amma ba'du. Pertama-tama saya mengaturkan terima kasih kepada pengatur waktu yang telah memberi kesempatan untuk menyampaikan ceramah keagamaan yang dikaitkan dengan acara memperingati Nuzulul Quran. Bapak pimpinan pesantren beserta keluarga yang saya hormati, bapak-bapak wakil pimpinan pesantren bersama keluarga yang saya hormati, bapak-bapak dewan guru beserta keluarga yang saya hormati, para pengajar, dewan guru, dewan santri, staf pengajar, pengurus asrama yang saya hormati, kemudian para santri yang saya banggakan dan saya cintai. Alhamdulillah wa syukur ala ni'amillah. Pada malam hari ini kita ditakdirkan oleh Allah bisa berkumpul di tempat yang mulia ini dalam rangka mengikuti peringatan Nuzul Al-Quran sekaligus penutupan pengajian bulan Ramadan. Bapak yakin malam hari ini adalah malam yang sangat ditunggu-tunggu oleh semua santri. Sehingga dampaknya karena malam ini akan ada pengumuman libur, dampak dari Masjid Jami ketika melaksanakan sholat tarawih, santri-santri itu sepertinya sudah pada gelisah, ya. Terus itu para rubuh gitu, garane wae ngaburu wae. Ya kaitan dampak bakat kekejutan hoyong gancang aruih, ya. Itu manusiawi, manusiawi. Selanjutnya saya di sini tidak akan lama dan saya di sini tidak akan ceramah, tapi akan membacakan. Akan membacakan beberapa ayat Al-Quran dan Sunnah Rasulullah SAW yang telah saya pindahkan di buku ini karena belum sempat dipindahkan ke dalam hati saya. Kenapa? Karena waktunya sangat mepet. Ya, panitia memberitahu saya, mengundang saya harus mengisi acara ini kemarin sore. Terpaksa saya pindahkan ke buku, ya, tidak bisa sempat dipindahkan ke dalam hati. Oleh karena itu, jika nanti apa yang saya sampaikan ada kekeliruan atau kesalahan, ini mohon maaf dan mohon dibetulkan. Para santri, kita semua patut bersyukur kepada Allah atas segala limpahan nikmat, anugerah dan karunia-Nya, bahwa di bulan yang penuh dengan berbagai keutamaan kita bisa melaksanakan ibadah puasa dan ibadah-ibadah yang lainnya di tempat yang sangat mulia ini. Sehingga hari-hari yang kalian lalui, dari mulai tidur sampai tidur lagi, semuanya diisi oleh hal-hal yang baik. Para santri, semua ini tanpa ada anugerah dari Allah, kita tidak akan bisa melakukan apa-apa. Yakini inilah anugerah dari Allah yang diberikan kepada kita, sehingga kita bisa melaksanakan ibadah puasa
di pesantren yang kita cintai. Sampai hari ini sudah 16 hari kita melatih diri, membiasakan diri melakukan berbagai kebaikan dan menahan diri dari melakukan hal-hal yang jelek. Kiranya 16 hari ke belakang cukup bagi kita sebagai modal untuk dilanjutkan di kampung halaman masing-masing 14 hari ke depan. Terutama dina Asyurul Awakhir, 10 hari terakhir kita gunakan dengan hal-hal yang baik. Bapak sangat mengharap semua kebaikan yang telah kalian rintis di pesantren ini, jangan coba-coba yang ada yang berani meninggalkannya. Ini dilarang oleh Al-Quran. Kata Allah, wala takunu kallati naqadat ghadlaha min ba'di quwwatin ankasa. Kalian jangan seperti seorang wanita yang menenun benang sehingga tatkala benang sudah rapi menjadi kain, si kain itu dirusak lagi. Kata sebagian ulama, orang yang berani meninggalkan kebaikan yang selama ini sudah dibiasakan, maka orang itu akan diwarisi qaswatul qalbi. Naudzubillah. Yang harus kita lakukan dan kita upayakan sekuat mungkin bahwa hari ini harus lebih baik daripada hari kemarin. Bagaimana sabda Rasul? Bapak mendapatkan hadis ini ketika guru kita Pak Ahmas menyampaikan khutbah Jumat. Beliau membacakan hadis ini. Man kana yaumuhu khairan min amsihi fahuwa rabihun. Barang siapa yang hari ini lebih baik daripada kemarin, maka orang itu termasuk orang yang beruntung. Kemarin sholat sunat rawatibnya selalu ketinggalan, ya. Datang masjidnya pas ngesrek komat sehingga rawatib ketinggalan. Tapi hari ini sebaliknya, rawatibnya tiap waktu tidak ada yang ketinggalan. Ini berarti rabiun dan seterusnya. Wa man kana yaumu misla amsihi, barang siapa hari ini sama seperti kemarin, artinya amalnya jalan di tempat, maka orang ini bahwa khosirun, dinilai orang yang rugi. Yang ketiga, waman kana yaumuhu sarron min amsihi fahuwa halikun. Barang siapa yang hari ini lebih jelek tibatan kemarin, maka orang itu akan celaka. Oleh karena itu, nanti di kampung halaman masing-masing minimal kebiasaan baik di pesantren dipertahankan, maksimal lama ditinggalkan. Cobalah nanti di rumah ulah kina-kina di pesantren ketika siap HP datang ke bumi dendam ti isuk di penting teh kieu we dina HP. Ini tidak baik. Berarti waktu yang kalian lakukan itu sia-sia. Sedangkan kata sebuah ungkapan, waktu ka umruka pala tudoyiku, waktumu adalah umurmu, maka kalian jangan coba-coba menyia-nyiakan umur. Para santri, sebagaimana yang telah kita yakini bahwa Al-Quran itu adalah kitab suci umat Islam.
Kita sepakat bahwa Quran itu kitab suci umat Islam. Kenapa Al-Quran dikatakan kitab suci umat Islam? Karena Al-Quran adalah firman Allah. Karena Al-Quran adalah kalamullah. Sehingga redaksi dan isinya tidak ada campur tangan manusia, tapi sepenuhnya redaksi dan isinya adalah produk Allah Subhanahu wa ta'ala. Makanya Allah menghendaki Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam menjadi an-nabiyul ummi, seorang nabi yang tidak bisa baca dan tulis. Ini untuk menghilangkan dugaan-dugaan masyarakat Quraisy pada waktu itu bahwa Quran itu hasil karya Muhammad. Ya? Tetapi walaupun Nabi Muhammad tidak bisa baca dan tulis, tetap orang Quraisy ada yang tidak iman sama sekali, yang mending pun ragu-ragu betul Quran ini firman Allah atau karya Muhammad, sehingga mereka meragukan. Nah, makanya semenjak turun surat Al-Baqarah ayat 23 sampai sekarang, Allah nantang kasawai oge anu ragu atau pintu percaya karena Al-Quran sebagai firman Allah. Kalau ngajarin poyo itu semangat deh. Untung hayang cair. Cuma Tuhan membalik kaki selalu cair akan itu. Bos, gerak asal ulang ngobrolnya. Nah, Allah nantang ke orang Quraisy khususnya. Saur Allah, wa in kuntum fi raibin mimma nazzalna ala abdina fa'tu bi suratin min mislihi wad'u suhada'akum min dunillah in kuntum shadiqin. Maafnya dia pakai tingku semangatnya, jadi satariklah sholatnya. Punten, dia ciri khas kuring, ya, ciri khas kuring tarik, ya. Matak lamun kabagian khutbah Jumat, nurek sarete tetulus kagandengan, ya. Dia bakat kesemangat. Allah berfirman, jika kalian meragukan terhadap Al-Quran yang telah diberikan kepada Muhammad, sok aranjeun nyieun satu surat we anu persis salah Al-Quran. Jika kamu tidak mampu, wad'u suhada'akum, sok penolong anjeun selain Allah, ajak ngariung pikeun ngarumuskeun nyieun Al-Quran sasurat. Pada waktu itu orang Quraisy terkenal banyak ahli sastra, banyak pujangga, banyak penyair. Bahkan di pasar Ukay tiap tahun suka diadakan lomba syair. Pemenangnya hasil karyanya digantungan di Ka'bah. Tapi ketika ditantang oleh Allah, para penyair itu tidak ada satupun yang mampu membuat satu surat, bahkan satu ayat pun tidak ada yang mampu. Ini menunjukkan betapa indahnya dan betapa bagusnya bahasa Al-Quran. Ayat Musailimah Al-Kadzab anu janten nabi palsu, kuring ge boga firman Allah surat Al-Fil
sebagaimana surat Al-Fil nu dimiliki ku Quran Muhammad. Sok dengekeun ayeuna Saur Musailimah. Al-Fil lamu tungtungna ma huwal fil, dua ayat. Wa ma adraka ma huwal fil, 3 ayat. Al-Fil lahu khurtumun tawil wa lahu dail. Tuh saur di mana kayaknya? Saur Musailimah gajah. Ma huwal fil, apa gajah itu? Wa ma adraka ma huwal fil, tahukah kamu apa gajah itu? Al-filu ari gajah teh lahu khurtumun tawil, anu ngabogaan tulale anu panjang. Walahu dailun, dan gajah itu yang punya bulu. Nya tuh rek kajelaskeun gajah mah teu kudu turun firman Allah nya. Tuh babari Al-Baqarah Al-Baqarah terus sifatan bapak. Eta jauh. Ya, jauh teu aya. Saurkan saur Allah ka Nabi Muhammad, kul la ini tamaatil insu wal jinnu ala an ya'tu bimisli hadal Qur'an la ya'tuna bimislihi walau kana ba'duhum libatin dohir. Ucapkan ku anjeun Muhammad, andaikan manusia dan jin bersatu kompak rempuk jukung kalau cek sunama untuk membuat satu surat semisil Al-Quran, maka mereka tidak akan bisa membuat satu surat Al-Quran walaupun satu sama lain saling mendukung. Ringkasnya jelas Al-Quran ini kitab suci, dan Al-Quran ini bagaimanapun upaya non-muslim untuk merusak Al-Quran, untuk menghancurkan Al-Quran sampai sekarang tidak bisa. Kenapa? Karena Al-Quran dijamin dijaganya oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Sebagaimana firman Allah, inna nahnu nazzalna dzikra wa inna lahu lahafidun. Itu pertama. Kedua, karena Al-Quran jadi kitab suci, sabab isi Al-Quran, konsep-konsep Al-Quran sesuai dengan fitrah manusia. Kenapa? Karena Al-Quran firman Allah, manusia diciptakan oleh Allah, pasti Allah Subhanahu wa ta'ala lebih tahu kemampuan maksimal hamba-hambanya untuk melaksanakan perintah-perintah Allah dalam Al-Quran, sehingga Al-Quran tidak jadi beban bagi hamba-hamba Allah. Sebuah contoh, di awal turun perintah puasa, sebagian sahabat menyangka bahwa di bulan Ramadan antara suami istri pasmu tetiasa bertempur di atas kasur, tetiasa siang maupun malam. Sebagian sahabat seperti itu, tidak berani mengungkapkan unek-unek itu kepada Rasul karena mereka malu, sebab itu menyangkut masalah pribadi. Nah, pada suatu hari para sahabat setelah sholat duhur mereka berkumpul untuk menyampaikan pengalaman masing-masing di malam bulan Ramadan. Jeung sauran tuh, saya adalah penting tekuat kapaksa adalah bertempur. Sebelum jadi saling itu, akhirnya rata hampir semuanya yang menyampaikan pengalamannya sama di malam hari bulan Ramadan tidak kuat.
Nah, ketika para sahabat resah, punya anggapan bahwa di bulan Ramadan suami istri tidak bisa hubungan, maka turun ayat uhilla lakum lailatas siyamir rafasu ila nisaikum, dihalalkeun nepikeun aranjeun dina wengi bulan Ramadan ya. Aropas teh kukudaan ya, kukudaan ya, ka istri aranjeun tuh. Jadi di malam hari mah ya, di malam hari mah boleh suami istri melakukan hubungan dong. Ini artinya Al-Quran sangat memahami karena fitrah manusia. Upama ayat kitab suci ngalarang hubungan, berarti eta mah kitab suci na gadungan eta. Pasti yang namanya kitab suci akan sangat memahami fitrah manusia. Kedua, ada seorang sahabat datang menjumpai Rasulullah. Kata sahabat, halaktu ya Rasulullah. Cek Rasul, ma'ahlakaka ya, waqtu ala imroati fi Ramadan. Tuh, ari can diterjemahkeun mararepe teh hartieun ya. Ada seorang sahabat datang kepada Rasul. Kata sahabat Rasulullah, saya celaka. Kata Rasul, apa yang membuat kamu celaka? Kata Rasul, saya telah melakukan hubungan badan dengan istri saya siang di bulan Ramadan. Ya. Nah, kata Rasul, jika kamu benar melakukan itu, maka kamu harus memerdekakan abid. Kata sahabat tadi, Rasulullah, saya tidak punya abid. Nah, kalau kamu tidak punya abid, hukumannya diganti, kamu harus puasa 2 bulan terus menerus. Oke, sisi kubur, kita puasa dari awal, sudah 58 hari batal, balik lagi dari awal. Wah, cenah Rasul, bujeng-bujeng 2 sasi, sasasi gabit tekiat. Lamun tekiat, sok anjeun mere makanan ka 60 fakir miskin saurangna 1 mud. Jeung eta sahabat cenah Rasul, bujeng-bujeng kanggo batur abdi ge teu gaduhna naon. Ya mah nya nurus dunyung ya. Keur mah miskin ngalanggar aturan Allah ya. Kumaha sikap Rasul? Rasul ngantur senyum. Ketika eta sahabat nyarioskeun abdi mah teu gaduhna naon, nyangu ge ayeuna nyangu enjing mah henteu. Rasul lebet ka kamar nyanak sakeresek mun ayeuna mah sakatong keresek korma. Cek Rasul, ieu korma sodakohkeun ka lemur anjeun ka jalma nu pangmiskinna tibatan anjeun. Cek eta jalma teh, Rasul di lemur abdi nu pangmiskin teh. Ya luar biasa. Nya anjeun teh Rasul. Tah lamun memang anjeun pangmiskina henteu mampu, sok ieu korma bawa ka imah anjeun sodakohkeun ka anak pamajikan anjeun. Ia luar biasa ajaran Islam sesuai saran fitrah. Makanya Quran betul-betul sah jadi kitab suci. Nomor katilu, pangna Al-Quran jadi kitab suci sabab isi Al-Quran satu sama lain tidak saling bertolak belakang, tidak. Di ayat ieu qul huwallahu ahad, di ayat lain menjelaskan Allah itu ayat ieu, tak begitu Quran. Tapi semua ayat dari jumlah 6.666 ayat tina jumlah 114 surat
30 juz seluruhnya, tidak ada satu ayat pun yang isinya bertolak belakang satu dengan yang lainnya. Makanya Quran disebut kitab suci. Para santri, oleh karena Quran itu kitab suci, maka kita sebagai pemeluknya, pemeluk Islam, wajib menjadikan Al-Quran sebagai pedoman hidup kita. Kita wajib menjadikan Al-Quran sebagai panduan hidup kita, sehingga apa yang akan kita ucapkan, apa yang akan kita lakukan tidak boleh keluar dari panduan Al-Quran. Karena paling ngebakal lah ngobrolnya lelaki kita, ya. Hari istimewa palagun, ya itu palagun. Luka kalulu, luka naon. Nah, kalau hidup kita sudah sesuai dengan panduan Al-Quran, maka kita akan mendapatkan kebahagiaan dunia, terutama akhirat. Rasul bersabda, "Man ja'alal Qur'ana amamahu qadahu ila jannah, wa man ja'alal Qur'ana khalfahu saqahu ilana." Kita lihat bener lah. Kawatos numasihannya. Sekali lagi, barang siapa yang menjadikan Al-Quran di depannya, artinya segala aktivitas orang itu pasti akan mengikuti aturan Al-Quran. Nah, orang seperti itu akan dibimbing untuk masuk surga. Sebaliknya, orang yang menjadikan Al-Quran di belakangnya, artinya apa yang dia lakukan tidak peduli, mau sesuai dengan Quran atau tidak, yang penting saya puas. Maka orang seperti itu saqahu ilana, dia akan digiring masuk neraka. Hadirin rahimakumullah, dalam rangka mengamalkan Al-Quran, kita tidak bisa langsung mengamalkan Al-Quran tidak bisa, tanpa menunggu penjelasan dari Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Karena fungsi Rasul dalam sebuah kitab diungkapkan, "Fas-sunnatu tufassirul Qur'ana wa tubayyinuhu wa tadullu alaihi." Maka sunnah Rasul itu berfungsi untuk menafsirkan Al-Quran, untuk menjelaskan Al-Quran, dan untuk memandu Al-Quran. Tanpa panduan dari Rasul, tanpa penjelasan dari Rasul, kita tidak boleh mengamalkan Al-Quran, tidak boleh. Kenapa? Karena di dalam Al-Quran itu prinsipnya ada dua kelompok. Ada yang mutasabihat, ada yang muhkamat. Kalau muhkamat mah Quran itu mudah dipahami langsung, kalau mutasabihat mah tidak mudah langsung dipahami. Seorang ulama dalam kitab Al-Aqidah Al-Wasitiyah diungkapkan, at-tamassuku bil umumat ma'al ghaflah an bayanir rasuli sallallahu alaihi wasallam huwa minit tiba ilmutasabih alladhi nahallahu anhu. Jadi kita tidak boleh berpegang teguh karena ayat Al-Quran anu sifat umum bari mohokeun kana penjelasan ti Rasul. Di antara ayat-ayat Al-Quran yang bersifat umum, di antaranya dalam sebuah ayat,
fadkurullaha dzikron katsiron. Kalian harus dzikir kepada Allah kalawan dzikir anu saseueur-seueurna. Ieu sifatna umum. Nah, kita tidak boleh ngumpet berzikir kalau seenaknya, tidak boleh. Karena Rasul telah mengajarkan kepada kita tentang dzikir. Ya, aya dzikir setelah sholat, dzikir pagi hari, dzikir sore hari, dzikir mau tidur, semuanya, segala aktivitas Rasul semuanya pakai dzikir. Dan Imam An-Nawawi telah merangkum dzikir-dzikir Rasul dalam kitab Al-Adhkar Nawawiyah. Jadi selama ada dzikir-dzikir yang langsung dari Rasul, alangkah baiknya kita jangan dulu mengamalkan dzikir-dzikir yang bukan dari Rasul. Itu sebaiknya begitu. Tadi bukan berarti tidak boleh, bukan. Selama dzikir yang bukan dari Rasul tidak bertentangan, boleh diamalkan. Jadi dzikron katsiron itu henteu sangeunahna, tetap harus ada penjelasan dari Rasul. Karena Al-Qur'an hanya sebatas itu. Kedua, wa aqimus sholat, itu umum. Kita tidak akan bisa sholat kalau tidak ada penjelasan dari Rasul. Makanya di dalam hadis ada takbiratul ihram dan sebagainya. Dalam Al-Qur'an perintah sholat hanya aqimus sholat. Kemudian wa atimul hajja wal umrata lillah, ini juga sama. Laksanakannya, sempurnakan haji dan umroh karena Allah. Ini juga umum, tidak ada penjabarannya. Makanya jelas kita memerlukan penjelasan pemandu dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam untuk mengamalkan Al-Qur'an. Oleh karena Quran ini pedoman hidup kita, bagaimana supaya kita bisa mengamalkan Al-Quran, supaya kita bisa menjadikan Al-Quran sebagai pedoman hidup. Pertama, tanamkan kebiasaan gemar membaca Al-Quran. Kalau di pesantren sudah tidak asing lagi, para santri sudah biasa baca Al-Quran. Semua santri di pesantren pasti punya mushaf. Tapi di kampung-kampung halaman kita, barangkali satu rumah itu hanya satu Quran saja. Ya, ini sangat disayangkan. Ya. Pertama, minimal kita harus ada gemar membaca Al-Quran, karena membaca akan mengantarkan untuk mengerti dan memahami Al-Quran. Ya. Al-Quran merupakan satu-satunya kitab yang hanya dibaca saja kita akan mendapatkan nilai ibadah. Kata Rasul, afdhalu ibadati abdi qiraatul Quran. Ibadah hambaku yang paling utama adalah membaca Al-Quran. Ini dari segi membaca saja. Kedua, al-jannatu mustaqotun ila arba'ati nafarin. Surga rindu terhadap 4 kelompok manusia. Nah, yang pertamanya talil Quran, para pembaca Al-Quran. Oleh karena itu, hadis-hadis yang Bapak bacakan barusan supaya jadi motivasi bagi kita untuk terus gemar membaca Al-Quran. Kemudian hadis ketiga, supaya kita terdorong rajin baca Al-Quran, kata Rasul, in aradtum aisas suhada wa mautas suhada wan najata yaumal hasri wadilla yaumal harri wal huda minad dolalah fa'adinu qiraatal Quran. Jika kalian ingin hidup bahagia, jika kalian ingin mati syahid, jika kalian ingin selamat di saat manusia dikumpulkan di mahsyar,
Jika kalian ingin mendapatkan perlindungan Allah di saat hari yang sangat panas, jika kalian ingin mendapat hidayah di saat sesat, maka kalian mesti harus membiasakan membaca Al-Quran. 3 hadis yang saya bacakan barusan mudah-mudahan jadi motivasi bagi kita semua untuk terus rajin membaca Al-Quran. Itu pertama, agar Quran bisa dijadikan pedoman hidup bagi kita. Kedua, Al-Quran harus dipahami makna dan maksudnya. Nah, ini yang paling berat, ya. Berarti kita harus belajar. Di samping belajar Al-Quran, juga belajar kitab-kitab pendamping yang akan mengarah kepada Al-Quran. Dan belajarnya harus sungguh-sungguh. Nah, alhamdulillah kita semua di pesantren ini sedang dalam proses mempelajari Al-Quran. Itu kedua. Ketiga, setelah kita belajar, setelah kita memahami kandungan Al-Quran, yang ketiganya berusaha semaksimal mungkin untuk mengamalkan apa yang telah kita pahami dalam Al-Quran. Karena zaman sekarang ini tidak sedikit orang yang ahli Al-Quran, orang yang mahir tafsir Al-Quran, tetapi tidak ada nur, tidak ada cahaya untuk pengamalannya. Banyak kan? Nah, mudah-mudahan kita semua bisa menjadikan Al-Quran sebagai pedoman hidup.